part in the Accused of 2002 mixing the Bali bombing. explosive 12 Oktober 2002, tepatnya Sabtu explosives malam, for the first Bali bombings. terjadi serangkaian pengeboman di 6 Bali. years ago, on the terpidana night of seumur hidup October kasus 12, bom Bali. a suicide Peristiwa bomber 16 tahun detonated a lalu ini small dianggap bomb sebagai inside peristiwa a Indonesia bar parah on dalam Bali's sejarah Indonesia. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ali Imron bin H. Nur Hasin dengan pidana penjara seumur hidup. Begitu sore-sore mau maghrib ini si Arnasan ini sedih saja Pak, sedih. Terus saya tanya, Mas kenapa sedih? Kalau nggak siap nggak usah, nanti terserah saya bawa mobil, saya remote dari jauh. Apa jawabannya? Enggak Pak, saya sedihnya kenapa saya ini kok belum lancar nyetir. Memang ada keraguan saya. Nah, balik lagi. Jadi setelah di pertemuan di Solo itu kan di Lamongan, tak ingatkan lagi mau kelas, mohon dikaji lagi tentang hukum jihadnya, perencanaan itu. Terakhir saya ingatkan tanggal 26 September, bom sudah mau kita rakit, lewat Amrozi, tolong ingatkan mau kelas. Waktu itu berbarengan dengan Amerika, ada berita Amerika mengeluarkan statement bahwa Abu Bakar Basir ini gembongnya teroris, Ngeruki ini sarangnya teroris. Nanti berkenaan dengan ini, kalau nanti terjadi pengeboman, meyakinkan dunia bahwa ada teroris di Indonesia, tolong sampaikan ke Moklas lewat Amrozi, karena Amrozi yang bawa HP hubungan sama Moklas. Apa setelah laporan Moklas, usulan saya itu loh, dijawab, nggak ada urusannya, terus saja. Ya saya jawab, ya sudah lah kalau begitu, saya gitu. Salah, ya kan gitu. Nah, itu jadi saya masih seperti itu. Jadi sudah. Begitu saya tahu jawabannya, ternyata Arnasan sedihnya karena belum lancar nyetirnya, harus saya antar. Bukan karena akan meledakkan diri. Bukan. Karena kalau khawatir begitu batal, nggak jadi. Ya. Itu. Sudah. Begitu kejadian itu, Pak. Karena saya itu setelah ngasihkan mobil itu berarti sudah di Jalan Legian, jarak lurus sekitar dari Sari Club itu 100 meter lah. Ya. Jadi sebetulnya mereka yang berdua ini yang gila melihat saya itu. Kalau mereka berdua kan memang siap mati. Itu kan jaraknya hampir 10 kilo itu. Ya. Begitu sudah mau masuk ke Jalan Legian, masih di Jalan Imam Bonjol, Imam Bonjol. Waktu itu kan saya Arnasan ini. Jadi kotak firing device untuk meledakkan bom itu kan ada kabel-kabel, nanti dicolokkan ke kabel detonator yang ada di mobil yang ini. Mas colokkan. Saya sambil nyetir ini. Masih di Jalan Imam Bonjol, Mas colokkan. Begitu sudah mau pertigaan Jalan Legian, Mas sudah colokkan? Belum Pak. Kenapa? Lah nanti saya colokkan meledak. Saya yang tahu ilmunya, colokkan dulu. Sudah di Jalan Legian, jarak lurus kan berhenti. Saya turun, kendali dibawa oleh Arnasan. Kalau yang Isa ini di samping. Nah itu saya masih saksikan kan kacanya saya suruh buka, saya masih berdiri. Itu aktifkan tombol itu. Tombol untuk standby bom itu. Lah mereka kan gila itu. Itu kan untuk meledakkan bom, masih saya saksikan ini. Karena saya kan tahu ilmunya. Iya. Itu. Karena apa? Nanti kalau tidak ditombol ini nggak akan meledak. Tapi kalau tombol ini sudah dinyalakan, meledak walaupun nggak jadi ditombol. Karena bom mobil itu kita kasih cara 4 meledakkan. 1 dengan tombol langsung, 2 dengan remote HP, 3 dengan timer, 4 kalau kotak ini diotak-atik oleh aparat. Jadi bom itu dengan apapun mesti meledak. Pasti meledak. Tetapi ketika sudah di standby kan mobil itu Pak, itu mobil L300. Mobil L300 itu kalau tesen itu kan hanya 800 kilo. Itu kita tumpangi 1 ton lebih bahan peledak itu. Makanya begitu keluar dari garasi itu kriut gitu. Nggak bisa cepat. Makanya saya pesan sama yang bunuh diri ini, kalau nanti di tengah perjalanan pernya patah atau banyak meletup, saya tinggal lari, terserah bomnya kamu apakan. Iya. Udah
Udah, akhirnya begitu mereka ini sudah jalan pakai mobil, saya dijemput Idris di jalan yang sana. Si Anu sudah melanjutkan. Saya sudah melanjutkan, saya pakai motor. Di tengah perjalanan, Idris ini kurang cepat motornya, saya ganti. Lah kok iso? Jadi di jalan Imam Bonjol sudah menuju ke jalan Teuku Umar sana itu, mau dekat simpang ke Teuku Umar itu, Idris baru bilang, Mas ada HP yang ketinggalan di kontrakan, HP apa? HP yang mana Idris? Ada kabelnya. Oh goblok kamu ini. Kan sudah saya pesan sejak, ya Allah. Idris, kamu itu nanti meriksai barang-barang yang mencurigakan tempat kita ketika nanti mobil sudah keluar, ada ndak? Kan dia ngunci pintu itu, ngunci rumah. Lah kok ada HP ketinggalan, kok nggak bilang waktu itu saya masih di mobil. Jadi itu HP remote. HP remote ini kan begini. Jadi ini kotak ini sudah saya ajarkan sejak siang ke Arnasan itu. Ada HP ini tinggal nanti nyolokkan. Jadi begitu jam 8 malam itu saya kan pamitan menuju mengantarkan tas jinjing ini ke konsulat Amerika, bom ini. Saya sudah, Mas yang rompi sudah, Isa sudah siap dengan rompi, yang Arnasan dengan kotak sama HP-nya sudah siap. Nah, begitu saya sudah datang, siap semuanya? Siap. Kan tinggal saya ajak ke mobil. Jadi kita tuh bertiga itu sudah naik dari dalam garasi. Mereka bertiga. Idris nanti yang bukakan pintu. Itu. Nah, kira-kira namanya mau mati ya tegang begitu ini. Tegang. HP-nya ditinggal. Padahal itu remote. Padahal itu remote yang harus dipasang di bom mobil, di kotak itu. Saya lemes, Pak. Berarti satu cara untuk meledakkan kan sudah hilang. Ya. Itu kan HP-nya di saku. Gitu. Udah begitu, waktu itu sudah lewat di simpang Teguh Umar itu saya berhenti. Saya berhenti di pinggir jalan, sudah saya meledakkan yang di konsulat Amerika. Pakai HP itu kan remote HP. Jadi HP itu dipegangi bukan HP saya, dipegangi hanya untuk remote bom ke konsulat Amerika sama bom mobil itu. Tak kasih kontaknya itu kecil sama besar, maksudnya nomor kecil itu nomor yang di konsulat Amerika, nomor besar nomor di mobil. Yang besar sudah nggak terpakai karena ketinggalan kan. Udah saya bel, tut, sudah saya matikan, saya tut lagi sudah Veronica. Waktu itu kan mailboxnya simpati kan. Veronica. Saya yakin bahwa di konsulat Amerika sudah meledak. Tapi nggak dengar karena jauh kan. Karena di konsulat Amerika itu cuma 8 kilo TNT, jadi kecil. Nggak dengar sampai jalan Imam Bonjol. Belum ada 2 menit, Pak. Jadi dari arah Kuta Legian yang saya tinggal bergema ledakan besar. Itu belum ada 2 menit saya ngebel yang di konsulat Amerika. Jadi itu hampir berbarengan. Padahal nggak ada perencanaan. Ini bukan timer waktu ya, bukan timer jam berapa kita ledakan, bukan. Kenapa bisa meledak yang di Sari? Ya berarti langsung tombol. Berarti sudah berhasil. Nah orang kalau berhasil, kalau seorang itu kan takbir kan gitu, poro-poro takbir, senyum aja nggak bisa saya. Nah itu tadi pertanyaan sampean tadi. Kenapa kok sampai saya merenung di masjid itu? Karena seperti itu. Jadi ketika bom itu sudah ledakan besar terjadi, boro-boro takbir. Ya, senyum aja nggak bisa saya sama Idris itu. Makan nggak bisa. Nah, waktu itu saya rasakan begini. Kayaknya yang saya rasakan pada waktu itu keraguan terhadap jihad itu apa? Karena saya berkali-kali ke Ambon tidak ada keraguan seperti itu. Enak saja. Tapi begitu di Bali itu keraguan. Sehingga keraguan itulah yang membuat ketika bom itu sudah meledak kan berarti berhasil. Tapi tidak ada kegembiraan. Belum lagi dengar ributnya orang Denpasar ini. Sirene polisi, sirene ambulan. Itu saya membayangkan itu. Karena ini kita sudah tahu bahwa Sari Club itu kalau rame itu isinya 700 bule itu. Waktu itu setelah saya dari konsulat ngeletakkan bom ini, kan saya lewat situ. Lihat sendiri. Maksudnya lihat sebelum bom, lihat bahwa bule ini sudah banyak. Baru saya balik ke kontrakan ngambil mobil itu. Kemudian bom mobil itu kita buat menghantam ke kanan gini kekuatannya. Karena kiri enggak, karena kiri bang. Waktu itu malam kan sepi. Itu, Jadi itu yang membuat saya merenung. Apakah jihad ini benar atau tidak? Jadi itu dari sana itu sudah ragu-ragu. Makanya begitu Amrozi ketangkap sebelum 1 bulan menambah keyakinan saya, keraguan saya bahwa jihad ini nggak benar. Kalau benar tentunya Amrozi nggak ketangkap, kita jaya.
Ditambahi lagi, begitu Amrozi ketangkap tanggal 5 November jam 7:30 pagi, saya lari ke Gresik laporan ke Mukhlas sebagai pimpinan sama Imam Samudra pimpinan lapangan. Apa Mukhlas memutuskan? Amrozi kayaknya ditangkap, ini gimana? Oh kalau begitu kita lari sendiri-sendiri. Waduh, ini Amir apa iki? Padahal maunya itu Mukhlas menentukan. Ayo kita menyusun kekuatan lagi. Kita nggak akan mau ditangkap. Maunya saya begitu. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Ayo kita lari sendiri-sendiri. Dan Anda lari ke sebuah tempat di Kalimantan Timur. Nah itu hampir 2 minggu itu. Bawa pistol 5, saya ditangkap mesti melawan. Oke. Nah, dalam perenungan inilah yang menyebabkan ketika saya memutuskan Kalimantan, sudah waktu itu sudah saya tinggal senjata ini. Saya hanya menunggu takdir. Waktu itu saya ada kerentek, apakah saya harus menyerahkan diri? Tapi saya pikir lagi, loh, apa kata dunia? Ali Imran alumni Afghanistan, korlap bom Bali terus menyerahkan diri kan cemeng. Itu. Jadi lari tetap berusaha untuk kabur. Nah, jadi begitu. Jadi perenungan itu terus, Pak. Jadi tambah dasar bahwa ini harus saya kampanyakan, ini salah ini. Hingga saya ketangkap itu. Makanya saya ketangkap itu, polisi yang nangkap saya pada waktu itu dipimpin oleh Pak Carlo Tewu kan, mungkin saya. Pak Carlo Tewu itu mereka kaget. Sampai teriak di gubuk ketika saya ditangkap itu sampai berkali-kali, betul kamu Ali Imron, betul. Betul kamu adiknya Amrozi, betul. Betul kamu pelaku bom Bali, betul. Enggak percaya. Enggak percaya. Karena cilik, kecil, kurus, terus sama sekali enggak melawan, jangan melawan, gerak aja enggak. Itu. Anda kan ditangkap di sebuah muara sungai, ada delta. Muara Sungai Mahakam itu kan ribuan pulau kecil-kecil, 1 hektar. Untuk tambak itulah kami ini menyamar sebagai pengganti penjaga tambak sama Ustadz Mubarok. Jadi kami itu sudah kabur di pusatnya buaya itu. Muara kan pusatnya buaya. Masih ketemu polisi, Pak. Itu sudah. Jadi karena saya mengaku bersalah inilah saya santai. Jadi begitu kami dibawa dari speedboat dari gubuk itu ke rig kapal pengeboran minyak lepas pantai di sana itu kan ditanyai itu, Pak Ustadz kenapa kok nggak melawan? Kan nangkap Mukhlas melawan sampai Kelai kok sampean nggak melawan? Lah sampean teriaki dari luar, kami polisi di tempat maka apa? Jangan melawan. Ya saya nggak melawan, sampean teriaki jangan melawan kok. Jadi mulai saat itu, jadi santai kita. Itu, tapi namanya teroris, santai-santai apapun, maling ayam aja digebuki, apalagi teroris. Nah ini keadilan yang harus kita sampaikan kepada umat, kepada keluarga. Sampai di situ dulu, Stas. Ya. Saya ke Mas Ken. Saya sampai kebingungan harus menyelah seperti apa cerita-cerita teman-teman semua ini. Maka saya melompat ke depan. Tadi Anda menjelaskan anggota untuk wilayah Indramayu, Jawa Barat saja sampai 250.000 orang. Dan rekrutmen itu terus terjadi. Maka kemudian tibalah kita pada sebuah pertanyaan. Sebenarnya mimpi, keinginan, dan harapan tentang berdirinya negara Islam versi NI itu masih ada nggak sih? Dan kemudian hari ini bagaimana bentuk gerakan mereka? Sampai hari ini kami dari NI Crisis Center masih menerima laporan orang yang masih aktif, bahkan ada yang orang yang baru keluar juga ada. Jadi justru di era media sosial ini mereka memanfaatkan betul. Jumlah mereka memang lebih sedikit dari kita yang mayoritas, tapi mereka itu 24 jam bergerak. Kita yang mayoritas cenderung diam. Karena ya ketika di media sosial kita mengkritik mereka, kamu anti Islam ya? Kamu komunis gitu. Jadi masyarakat akhirnya ya udah malas gitu kan. Bahkan sekarang diteriakan di tempat-tempat ibadah. Khotbah Jumat sekarang sudah mengarah seperti itu. Jadi ini menurut saya ngeri sekali karena ke depan orang yang sudah melakukan aksi teror memang bahaya. Tapi orang yang sudah terradikalisasi pemikiran, yang dia belum ngebom, kawan-kawan saya ini kalau ketemu sama Bang Mukhlas sudah selesai itu. Jihad jangan ngomong doang nih sama kita. Nah itu yang terjadi. Jadi menurut saya pencegahan ini memang sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga, tapi menurut saya ini ibarat menyalakan api. Kita tuh masih lilin.
Mereka itu obor, masih kalah jauh. Apa yang harus dilakukan dengan itu? Ya kita harus memasyarakatkan terutama Pancasila. Saya bergabung karena memahami tadi Pancasila dengan cara yang salah. Pancasila dulu saya lempar, saya injak-injak. Ini tohut. Kalau kita masih meyakini ini sebagai sumber dari segala sumber hukum, kita belum diterima ibadahnya sama Allah. Jadi kita harus mengamalkan Pancasila. Pancasila bukanlah tohut. Pancasila bukanlah berhala yang harus kita tolak, ingkari, dan tinggalkan. Pancasila adalah sebuah kesepakatan bersama yang harus kita terima. Ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, selama ini masyarakat masih melihat Pancasila dianggap kuno, kaku, jadul. Bahkan beberapa kegiatan kita keliling di Indonesia, kita masuk ke sekolah, saya tanya, 300 peserta saya kasih lembar kertas dan pulpen. Siapa yang hafal lagu Indonesia Raya? Tunjuk semua, 300 siswa. Butuh berapa menit untuk menuliskan lagu itu di kertas? Wah, 1 menit selesai Pak, sudah ngelotok di luar kepala. Serius. Saya putarkan lagunya Enji itu kan. Di suatu hari tanpa sengaja, kan hafal semua. Saya putarkan, saya kerasin. Sekarang tuliskan lagu Indonesia Raya kertas, saya kasih 3 menit. Yang sudah selesai, tolong tunjuk jari biar kita ambil. Ternyata dalam 3 menit, dari 300 siswa yang selesai menuliskan lagu Indonesia Raya itu berapa? 15 anak. Coba yang selesai maju ke depan, ditukar barangkali ada yang salah. Dan ternyata yang menyelesaikan dengan benar hanya 3 anak. Artinya apa? Nasionalisme yang katanya kita sudah di luar kepala, yang sudah, kita sudah pokoknya paling garda terdepan. Tapi ini belum bicara tentang global, belum bicara tentang konspirasi. Ini baru lagu, artinya kita mudah sekali goyang oleh hal-hal baru. Globalisasi, sekarang Arabisasi. Jadi ini yang menjadi tantangan kita bersama. Yang katanya nasionalisme. Bagi saya nasionalisme adalah merasa terancam. Kenapa? Kita harus waspada. Bahkan dulu ketika nongkrong di depan markas, bahasa kita dulu Malja, ada jalan raya. Tiba-tiba tukang bakso lewat dan berhenti di depan markas, Malja. Banyak yang beli. Kita mikirnya, tukang bakso ini kok lama, jangan-jangan Intel nih. Tukang baksonya pergi, kita pindahan. Kenapa? Kita merasa terancam. Jangan sampai keberadaan kita membahayakan diri dan teman-teman yang lain. Sampai begitu ya? Jadi bagi saya nasionalisme adalah merasa terancam. Ada ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan kalau mau jujur, hari ini kita sudah terkepung dari segala penjuru. Pancasila sakit. Sakitnya bukan sakit biasa, sakit akut. Kalau sakit masih terasa sakit, wajar. Tapi sakit itu nggak merasa sakit. Jadi masyarakat kita nggak merasa terancam. Kenapa Pancasila merasa harus sakit gitu? Dikepung oleh tadi radikalisme, intoleransi dan pemikiran-pemikiran global. Kita dikepung dari segala penjuru dan kita tidak merasa terkepung. Jadi nasionalisme adalah merasa terancam. Jadi kalau kita tidak merasa terancam, kita yang penting saya hidup misalnya, terserah yang lain apa. Menurut saya nggak nasionalisme. Nasionalisme bukan sekedar kita nonton sepak bola misalnya Indonesia dan Malaysia, tapi bagaimana kita bisa menyadari bahwa di sekitar kita ada ancaman dan aplikasinya dengan bela negara. Jadi bukan hanya tanggung jawab aparat, tapi tanggung jawab kita bersama untuk berbuat sesuatu bidang yang kita bisa. Mas, pertanyaan terakhir dari saya. Dari informasi yang Anda dapatkan, dari pergaulan Anda, komunikasi dengan teman-teman Anda yang masih berada pada jaringan NII, apakah mereka merencanakan untuk melakukan sesuatu, katakanlah misalnya aksi besar, karena sudah terlalu lama menunggu barangkali kapan negara Islam itu berdiri? Apakah Anda mendengarkan bahwa mereka sedang merencanakan dalam waktu yang dekat? Kawan-kawan NII hari ini sekarang mereka berusaha untuk menyatukan persepsi, menjadikan pemerintah itu sebagai musuh bersama. Jadi apapun kelompoknya, ketika misalnya turun ke jalan, dia ikut numpang di situ. Jadi ini musuh bersama. Jadi sementara kita tidak menganggap mereka sebagai musuh. Ini kan sebenarnya tidak seimbang sebenarnya. Jadi mereka memang saat ini belum berpikir tentang teror bom. Tapi mereka adalah robot yang mereka bisa dimanfaatkan. Apalagi ketika kawan-kawan ini sudah ketemu dengan jaringan yang sudah matang. Ini sangat mudah sekali mereka untuk berubah haluan, melakukan aksi-aksi teror yang di luar nalar. Potensi untuk melakukan kekerasan itu ada? Sangat mungkin terjadi karena hari ini media sosial itu luar biasa. Bahkan
banyak kawan-kawan yang tidak perlu bergabung pada kelompok radikal, yang lone wolf, yang mereka hanya ketemu di medsos bahwa negara ini togut, negara ini salah, dan mereka punya keterampilan, punya keberanian, dan mereka itu yang mungkin tidak bisa dimonitor oleh Densus 88 karena mereka berdiri sendiri, belajarnya di medsos, ketemu dengan ustadznya misalnya kan, karena kita banyak tahu juga banyak sekarang yang digandrungi itu bukan hanya kalangan biasa, kalangan artis juga banyak sekarang yang mengidolakan penegakan khilafah. Ini kan mereka punya power untuk mempengaruhi lingkungan, dan ini kita sekarang diam kepada mereka. Sangat mengkhawatirkan, Ustaz. Pada akhirnya saya harus bertanya kepada Anda. Mimpi tentang perjuangan atas nama agama yang ingin ditegakkan itu, Anda berada pada situasi dan posisi yang sudah berbeda dengan teman-teman Anda. Tetapi saya yakin atas kebesaran nama Anda dan bagaimana peran Anda di masa yang lalu, pasti informasi itu masih ada. Saya dengar gerakan yang pernah Anda berada di situ, itu yakin bahwa dengan kekuatan 15.000 orang itu sudah bisa menggerakkan sebuah perlawanan secara total. Pertanyaan saya itu, mimpi itu masih ada nggak? Jadi begini, kalau itu dianggap mimpi ya. Terusiknya kami sebagai teroris atau dengan munculnya undang-undang yang sampean juga ikut mentelurkan itu hanya sebagian kecil. Itu. Adapun secara menyeluruh mayoritas kelompok itu masih ada. Makanya ada beberapa pengamat, penulis bahkan dari luar negeri orang bule ketika tanya kepada mantan DI, mantan JI, dikatakan JI tidak ada, sudah tidak ada. Yang ada adalah? Nah, terus tanya ke saya jawab ada. Oke. Loh, kok bisa beda? Hanya saya tanya begini aja, memang pernah ada pelang nama sekretariat Jamaah Islamiyah jalan, kan nggak ada. Darul Islam kan nggak ada. Iya. Tapi sebuah gerakan ada. Ada, kan gitu. Itu jadi masih masif sekali sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Ken tadi, ya. Jadi belum terusik. Kalaupun toh ada anggota JI yang hingga sekarang ada penangkapan, itu belum pelaku. Yang kami saja membawa orang yang kami bawa orang JI ya seberapa? Gara-gara menyembunyikan informasi tentang kami. Kemudian akhir-akhir ini pengiriman ke Suriah, belum ke arah sana itu belum. Nah, kalau sampean tadi sebutkan 15.000 itu tahun 92. Oke. Yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Sungkar. Pada waktu saya kelas 2, Ustadz Abdullah Sungkar ini besuk kami ke Afghanistan. Namanya kami anak muda, kami militer ini selalu kita ojo-ojo, kapan kita mulai jihad ini? Kapan kita mulai jihad ini? Waktu itu Ustadz menjawab 92 ini. Kita bisa memulai gerakan konfrontasi melawan NKRI itu paling tidak harus ada 15.000 tentara mujahid yang siap perang. Itu tahun 92. Saiki. Tentunya Ustadz pada waktu itu kuantitas Polri, kuantitas TNI, kekuatan Indonesia kan dibaca. Oke. Tentunya kalau sekarang ini tetap nggak cukup 15.000. Mesti haruslah lebih. Nah, itu. Makanya sering saya hibur BNPT, Densus, ya. JI ini, kawan-kawan JI ini sampai sekarang masih lurus. Masih lurus apa? Masih lurus bahwa untuk memulai aksi itu pasti perhitungan kuantitas ini juga diperhitungkan. Nggak mungkin mencapai kuantitas sebagaimana kekuatan NKRI. Oleh karena itu yang harus kita antisipasi itu jangan ada sesuatu yang membuat mereka ada kesempatan, chaos. Jangan terjadi lagi perusuhan Ambon sama Poso. Jangan terjadi. Kalau orang normal menangis ketika melihat itu, kalau kita tepuk tangan karena ada medan jihad, gatel tangan kita. Kok tiba-tiba ada yang etek-etek cara Jawa. Saya berangkat 99 kerusuhan baru 1 bulan di Ambon. Ini saya berangkat dari Lamongan itu membawa senjata, membawa bom, naik kapal Pelni itu sampai di pelabuhan Yosudarso.
Nah seperti itu, jadi jangan ada itu. Kemudian keos-keos yang lain. Itu. Nah sekarang ini yang saya prihatinkan kan kolaborasi antara setengah radikal dengan radikal. Saya nyebut setengah radikal ini siapa? Mungkin nanti sampean juga termasuk setengah radikal. Itu. Setengah radikal itu apa? Bilangnya saya ini Pancasilais. NKRI harga mati tapi merongrong NKRI. Itu baru setengah radikal. Itu banyak itu. Nah, ketika ini kolaborasi dengan yang radikal, bahaya. Dan saya baca akhir-akhir ini sudah mengarah ke situ. Kolaborasi antara yang setengah radikal dengan yang radikal. Sebetulnya kelompok intoleransi itu bukan teroris. Kelompok intoleransi ini adalah kelompok yang setengah radikal. Kami teroris nggak intoleransi. Total Anda ini. Bukan begitu. Kalau kami teroris ini intoleransi, banyak mayat bergelimpangan kita bunuhi. Kan intoleransi kan berarti anti agama. Iya. Kan kelihatan itu orang-orang ini. Loh, kami ini terutama leteng saya itu pembunuhan cara apapun kami pelajari. Makanya leteng 9 Afghanistan itu yang paling best. Mempelajari nuklir leteng saya. Jadi ketika misalkan saya benci sama orang, saya buatkan ramuan, saya oles di cangkir, dijamah tanpa kaos tangan mati. Saya kirim surat amplop dibuka, bukan bom tapi mati dengan racun, itu sampai seperti itu kami punya kemampuan. Makanya kalau kami teroris ini intoleransi, sudah banyak berkelimpangan mayat yang kita bunuhi. Oh itu ada aliran sesat Islam, kan gampang dibunuh. Masjidnya dibom kan lumayan itu kalau Jumatan kan gitu. Tapi bukan itu kami. Justru yang intoleransi itu kalau pernah itu saya ikut survei itu di Universitas Indonesia. Ya. Universitas Indonesia ini ada yang jatuh non muslim, jatuh dari motor ini. Berapa yang menolong? Kemudian yang muslim berapa yang menolong? Ternyata yang non muslim ini sedikit yang menolong. Berarti intoleransi yang digemborkan oleh kelompok setengah radikal itu sudah masif sekali, terutama di perguruan-perguruan tinggi. Nah itu, jadi ingat bahwa kita ini harus mengantisipasi itu. Kemudian ada hal-hal yang chaos, yang sering sekali politikus ini menggunakan itu. Contohnya menuduh atau statement bahwa aksi-aksi ini rekayasa konspirasi. Ketika ada statement seperti itu, teroris itu kipas-kipas gitu, saking senengnya. Karena apa? Teroris yang ditakuti dimanapun, ya, baik yang afiliasinya ke Al-Qaeda ataupun ke ISIS, yang ditakuti oleh teroris manakala masyarakat secara umum itu tahu tujuan sebenarnya mereka. Itu yang ditakuti. Makanya kalau saya sampean saksikan persidangan kawan-kawan teroris ini, baik ISIS ataupun Al-Qaeda, itu nggak ada yang terus terang di depan persidangan. Karena nanti kalau terus terang diketahui, tujuannya paling mentoknya ini kedoliman polisi. Nah, supaya sampean kemudian masyarakat juga tahu kapan toh aksi ini ditujukan kepada polisi. Sehingga nanti jangan sampai kita ini hanya menyalahkan polisi. Sebetulnya tidak ada hubungannya. Jadi begini, aksi yang pertama kami kobarkan ini adalah aksi yang dimotori oleh Mukhlas sama Hambali yang punya hubungan sama Usama bin Laden, Al-Qaeda. Maka terjadilah pengeboman ini. Nah, kapan perubahan penyerangan itu dilakukan, terutama di Indonesia? Jadi begini, penyerangan terhadap polisi pertama kali dilakukan kalau tidak salah tahun 2004 di Loki Seram Barat, yaitu Pos Brimob. Pada waktu itu kawan-kawan yang kita didik di Ambon itu melakukan penyerangan. Asalnya mau menyerang kampung Kristen, tapi dibelokkan menyerang Pos Brimob. Dasarnya apa? Karena ustadz-ustadz kami ditangkap. Itu dasar pertama. Itu. Jadi pertama penyerangan terhadap polisi seperti itu. Karena dianggap ini polisi mendolimi kami, ditangkap. Nggak dipikir kami ditangkap karena apa kan gitu. Sebetulnya sudah impas sebetulnya. Sudah. Nah, hal ini diteruskan oleh kelompok Santoso di Poso. Santoso itu didikannya JI. Nah, supaya sampean tahu kenapa kok Poso begitu kuat, sedangkan Ambon nggak begitu kuat ke depannya. Jadi begini, sebetulnya kalau dikatakan biangnya itu kami semuanya.
Iya. Jadi begini, ketika kerusuhan Ambon yang diperintahkan untuk membantu di sana tim khusus yang dipimpin oleh Ustadz Zulkarnain yang beberapa bulan yang lalu ditangkap di Lampung. Itu pimpinan kami. Jadi kami tim khusus inilah yang membantu jihad di Ambon. Ambon hanya bantuan kita ke sana. Karena pernah saya coba mempengaruhi masyarakat Ambon kuat. Waktu itu saya katakan setelah ceramah bahwa kita sekarang ini sudah jihad melawan orang Kristen yang ada hubungannya dengan RMS. Gimana kalau nanti selesai kita tingkatkan jihad kita ke NKRI? Marah-marah tokoh-tokoh itu. Makanya gagal di Ambon nggak kita utik-utik lagi untuk jihad melawan NKRI. Poso beda. Poso ini dipusatkan perhatian oleh Jamaah Islamiyah Indonesia. Kalau dalam istilah JI itu ada mantiki. Mantiki di Indonesia itu memusatkan perhatian di sana. Poso pada waktu itu tuh sudah bisa dipastikan menjadi basic untuk memulai perjuangan mendirikan negara Islam. Oleh karena itu tarbiyahnya lebih menyeluruh dan lebih militan. Di antaranya adalah Santoso. Nah, setelah permasalahan Ambon sama Poso diselesaikan dengan perjanjian Malino I, Malino II. Pada waktu itu perjanjian Malino II diantaranya ada poinnya. Barang siapa dari Kristen atau Muslim yang terlibat kerusuhan sebelum perjanjian Malino maka tidak akan dibawa ke ranah hukum. Tapi sebaliknya, barang siapa dari Muslim atau Kristen terlibat setelah perjanjian Malino maka akan dibawa ke ranah hukum. Terjadilah kawan-kawan didikan JI ini menyembelih 3 siswi itu. 3 siswi Kristen. Ya dikejarlah sama polisi. Bom pasar Kristen tentena. Ya dikejarlah sama polisi. Begitu juga pihak Kristen. Ada serombongan orang kampung Taripa di dekat Poso sana membunuh 2 orang penjual ikan Muslim. Ditangkap juga oleh Mabes Polri. 17 orang dititipkan di Polda Metro Jaya. Waktu itu yang teroris Muslim di lantai 2 bersama saya, yang teroris Kristen karena membunuh itu di lantai 4, masing-masing ketemu. Nah ini, ketika terjadi seperti itu, kalau kita ini orang normal, orang Islam, walaupun teroris, walaupun jihadis, ketika perjanjian damai kan kita harus terima. Karena terjadi seperti itulah, makanya orang-orang yang DPO di Poso ini, terutama Santoso pada waktu itu membuat isu baru. Karena ini adalah kedoliman aparat kepolisian. Kampanye-kampanye inilah yang akhirnya menyebar hingga munculnya ISIS tambah lagi. Itu. Jadi perbedaan ISIS sama Al-Qaeda itu walaupun sama-sama teroris, itu perbedaannya ada mendasar. Jadi istilahnya kalau Al-Qaeda itu masihlah, misalkan orang ini nggak boleh dibunuh karena begini-begini. Kalau ISIS kan nggak ada. Pokoknya yang nggak setuju sama mereka adalah musuh, yang Muslim murtad, yang non Muslim tentunya tetap kafir kan gitu. Nah ini, tapi kalau Al-Qaeda nggak begitu. Jadi tidak semuanya orang halal dimusuhi. Nah, hingga sekarang itulah yang digodok oleh pihak-pihak ini. Jadi bagaimana situasi itu bisa menjadi kompor sehingga terbentuknya medan jihad. Nah yang sekarang kesulitan saya pribadi, mungkin Mas Ken juga kesulitan, bagaimana memahamkan ikhwan-ikhwan ini untuk tidak berharap atau berusaha terciptanya medan jihad di Indonesia. Mayoritas JI masih seperti itu. Dalam pandangan Anda, apa yang telah dilakukan pemerintah telah cukup optimalkah untuk menangani apa yang jenengan bilang tadi terakhir? Jadi begini, optimal. Semuanya sudah berusaha, tetapi ingat bahwa deradikalisasi atau penanggulangan terorisme itu tanggung jawab kita bersama. Ya, oke. Makanya paling pertama itu mohon sosialisasi ke masyarakat. Apa maksudnya sosialisasi? Menerangkan bahwa terorisme itu ada fakta. Kemudian masyarakat harus tahu bahwa latar belakang teroris itu siapa toh. Itu. Kalau sampean belum ketemu saya mungkin atau belum ketemu yang ngerti tentang teori ini, mungkin nggak percaya. Ya. Tapi ketika sudah ketemu, siapa latar belakang mereka ini? Kan gitu. Oh, latar belakangnya ini orang apa? Penganut NII. Kan gitu. Latar belakang kok bisa ngebom? Lah, belajar di
Afghanistan sama Filipina. Kan gitu. Jangankan hanya seperti bom Bali. 10 kali lipat pun kami mampu. Makanya selalu saya katakan kalau bom Bali itu program saya, nggak begitu. Ya, Lebih buat besar bom dari yang sekalian bom kimia. Kan gitu. Tapi alhamdulillah itu bukan program saya, walaupun saya korlapnya kan gitu. Karena sami'na wa ata'na dengan mukhlas. Iya. Itu. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada umat. Sehingga umat itu tahu bahwa ini fakta. Lah gimana ada aksi bom penyerangan di Jalan Tamrin waktu itu. Ini rekayasa konspirasi. Nah ini kalau ini didengar teroris, masyarakat dengar seperti itu, teroris saya senang aja. Alhamdulillah masyarakat nggak tahu aslinya. Itu. Kemudian orang itu harus berpikir, terutama para tokoh itu, siapa sekarang ini rekayasa atau konspirasi sampai mau berkeping-keping bunuh diri, sampai anaknya pun diikutkan, istrinya pun diikutkan, nggak ada itu. Semua keyakinan dari situ. Nah, sekarang yang perlu kita sampaikan bagaimana keyakinan itu kita kikis. Tadi kalau Mas Ken mengarah kepada bagaimana kita sebagai Indonesia ini Pancasila sudah bagus. Itu. Tapi kalau saya pribadi bukan ke arah situ, ke arah ayo kita introspeksi terhadap fikih jihad. Itu. Fikih jihad itu penting. Kenapa kau bom Bali itu salah? Karena keluar dari fikih jihad. Itu. Padahal sewaktu itu mukhlas itu sebetulnya sebelum bom Bali itu sudah saya ingatkan. Kan ketika bom kedubes Filipina itu yang meninggalkan satpam muslim. Itu mukhlas cerita saya, Usama bin Laden itu membayar diat 60 unta pada waktu itu. Karena salah pembunuhan. Terus saya tanya begini, loh diat kan seharusnya dihitungkan ke keluarganya. Terus dikemanakan saya gitu. Terus mukhlas bilang gini, lah kalau kita sampaikan ke keluarganya ya nanti kita ditangkap, berarti kita pelakunya. Akhirnya saya kembalikan begini, itulah kalau kita melakukan jihad tetapi belum ada negara. Bid'ahnya kita di situ, sampai salah pembunuhan pun nggak bisa membayar diat ke yang itu. Jadi ke arah jihad ini yang harus kita itu kan. Baru secara umum apa yang disampaikan tadi. Ya, banyak yang ingin saya dengarkan tapi waktu juga yang membatasi kita. Yang paling terakhir, ada 2 peristiwa terakhir, Makassar dan yang di Mabes Polri. Ada beberapa analisis mengatakan sel-sel teroris itu hidup kembali, mulai bergairah kembali. Tapi kan ini adalah lone wolf. Apa yang harus kita kesimpulkan dari 2 peristiwa ini? Jadi jangan pernyataan jangan hidup kembali, nggak pernah mati kok. Dia pernah mati. Iyalah, jangan hidup kembali. Meskipun dia pernah agak meredap ya. Jadi jangan hidup kembali. Jadi orang-orang ini, misalkan JI yang ikut pemikiran mukhlas sama Hambali 1-2 orang masih ada. Ikut pemikiran Nurdin M. Top sama Dr. Azhari 1-2 orang ada. Itu. Nah, itulah mereka inilah yang sekarang ini introspeksi. Bahwa hal-hal yang semacam itu nggak benar. Nah, itu. Makanya kan yang dilakukan oleh JI dan hubungan dengan Al-Qaeda itu yang terakhir adalah tahun 2009. Bom Ritz-Carlton sama Marriott. Nah, ini secara umum supaya tahu, teroris juga supaya tahu, ya. Apa tuh perbedaan Al-Qaeda atau yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dengan ISIS? Kita sudah tahu bahwa setelah bom Bali 2, Dr. Azhari sudah ditembak oleh polisi di Batu Malang. Tapi Nurdin aksinya belum ke arah polisi. Karena apa? Permasalahan jihad ini menurut Nurdin dan Al-Qaeda dan JI, permasalahan hubungan dengan syar'i. Walaupun menurut Undang-Undang Indonesia sama-sama salah, tetapi menurut akidah harus diteliti. Jadi belum diarahkan ke polisi, masih kepentingan asing. Walaupun secara hukum positif sama-sama salah. Nah, sekarang yang bermain itu yang saya lihat adalah ini yang ruwet nih sekarang ini, yang setengah radikal ini. Terus didukung yang radikal terutama dari ISIS. Kalau kami orang-orang JI ketika demo 212 itu perbedaan pendapat, mayoritas nggak setuju. Tapi ada sebagian yang sudah siap di Jakarta ini ikut itu. Kita ini jangan merasa aman. Jangan merasa aman dari teroris dan pemikirannya. Itu. Kemudian kita semuanya harus waspada. Terutama tolong tokoh-tokoh politik ini.
Jangan mengeluarkan statement yang akhirnya memberi angin sama teroris. Itu. Jadi jangan. Saya ini tahu faktanya. Ya. Kalau salah-salahan bukan polisi yang salah. Itu. Adapun kekurangan-kekurangan di lapangan itu memang ada. Kan gitu. Nah, seperti ini. Jadi semuanya itu harus apa? Harus bersama-sama. Makanya ketika saya dipanggil, diundang ke Senayan pada waktu itu revisi tentang undang-undang anti teroris, kan saya katakan kalau undang-undang di Indonesia itu lemah begini, nanti bisa Indonesia ini jadikan tempat berlarinya kawan-kawan teroris dari berbagai negara. Makanya jangan takut kita membuat undang-undang. Saya katakan gitu waktu itu. Tapi sekarang ini alhamdulillah, karena apa? Masya Allah, los sekali di Indonesia ini. Ya. Khotib mau ngumpat apapun enak saja kan gitu. Nah ini yang harus juga. Ya, betul juga nih. Iyalah. Itu. Kita kan gampang. Kalau kita menyebutkan orang-orang kafir nggak ada undang-undang itu. Tapi kalau orang-orang kafir non muslim harus dibunuh, nah baru harus ditangkap. Iya. Dia Kan pidana gitu. itu. Iya, karena apa? Kenapa saya nggak setuju kalau orang-orang kafir? Ketika saya mau ngebom gereja, pendetanya yang ceramah juga menyebut kafir, kan gitu. Jadi nggak salah menyebut kafir bagi masing-masing agama. Kalau dari sisi situnya. Tapi kalau sudah mengarah ke situ, itu yang harus ada hukum. Dan jangan takut. Kita ini negara. Kalau kita takut nanti akan apa istilahnya? Pemikiran terorisme, radikalisme itu akan Mereka akan merasa menang. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan juga. Ya. Kan ada yang menyamakan, kenapa Indonesia kok seperti ini? Kok nggak seperti Malaysia, nggak seperti Brunei yang mayoritas Islam? Itu jangan lengah kita ini. Latar belakang Indonesia dengan mereka berbeda. Ya. Indonesia pernah ada NII. Kemudian kesini lagi pernah ada DITI. Kesini lagi zaman modern pernah ada peristiwa Tanjung Priok. Kesini lagi pernah ada peristiwa Talang Sari, Lampung. Kesini lagi ada peristiwa Ambon sama Poso. Peristiwa-peristiwa inilah yang jadi menu yang baik sekali untuk mempengaruhi orang. Kenapa tuh harus ke Afghanistan? Gara-gara di Talang Sari itu, kalau disebut dari kelompok ini mujahid ini, ya sudah ada yang menguasai M16 militan TNI, tapi nggak bisa menggunakan, hanya terkunci saja. Kalau begitu harus kita belajar militer. Di Tanjung Priok ngerampas senjata revolver atau senjata FN, nggak bisa juga menggunakan. Latar belakang inilah yang menyebabkan Indonesia seperti ini. Jangan niru-niru Malaysia. Malaysia tidak punya latar belakang seperti itu. Kita ini negara kita. Kemudian yang kedua, negara kita ini besar. Nah makanya kita ini harus all out dalam masalah deradikalisasi. Ya. Jadi ke arah Pancasila kita harus ini. Gampang insya Allah. Mas Ken gampang, saya gampang. Dalam mendakwakan bagaimana Pancasila. Wong dakwakan untuk bunuh diri aja gampang, apalagi ke arah Pancasila. Kan gitu. Nah itu. Jadi yang penting kita semuanya harus sepakat. Jangan sampai ada yang nyeleneh. Betul. Yang nyeleneh inilah yang menghambat deradikalisasi. Kemudian yang terakhir juga, jangan menyangka saya ada yang menyetir. Enggak ada yang nyetir sama sekali sampai detik ini. Apa yang saya sampaikan di YouTube, di ceramah-ceramah, enggak ada yang menyetir. Ini murni saya. Sebuah kesadaran baru. Kesadaran, dan saya iman. Saya itu sebetulnya mau mengembalikan arti jihad dan arti negara Islam. Orang muslim sendiri fobia terhadap jihad. Karena kita tunjukkan dengan pengeboman di Bali. Maksud jihad begitu. Maka harus dikembalikan, jihad bukan begitu. Bom Bali adalah jihad yang salah. Kemudian yang kedua, orang fobia terhadap negara Islam. Karena sebagai pelaku pengeboman itu kita niatnya negara Islam. Kalau mereka punya negara itu orang dibantai semuanya kan gitu. Nah ini yang harus saya kembalikan. Kemudian saya eman Pak terhadap generasi ini. Contoh, ada pernah terjadi bom gereja. Pintunya hanya gosong karena nggak bisa membuat bom. Tapi yang ditangkap 20 orang kan rugi toh. Nah makanya itu. Nah saya eman kalau saya cuek-cuekan nggak akan itu. Saya sudah seumur hidup ngapain? Kalau sombong-sombongan teroris di Indonesia itu saya yang paling berat sombong. Karena belum ada yang menyamai saya. Bali yang di Guantanamo saja nggak pernah langsung terjun ke lapangan.
Tapi saya ngotot ini demi kebaikan bersama. Jadi nggak usah nyangka macam-macam, dan saya seneng sekali sekarang ini sampean, mudah-mudahan nanti ada politikus-politikus yang lain terutama yang aktif ini mau ketemu saya. Amin, Kebaikan insya Allah. bersama. Ustaz, Ya Rabbal Alamin. saya sampai kehabisan kata-kata. Acara ini saya adakan khusus untuk program yang kita bicarakan tadi, deradikalisasi. Karena saya pernah terlibat penuh dalam bentuk pembuatan undang-undang itu. Dan sejujurnya ternyata apa yang disampaikan oleh dua narasumber saya, ada banyak hal-hal yang baru pertama kali diceritakan bahkan gitu. Dan di sini kita lihat bahwa betul kata Ustaz Ali tadi, Mas Ken, jangan lengah. Semakin kita ribut, semakin kita suka berkelahi, semakin sering ada problem di antara masyarakat kita, itu adalah tempat bagi mereka untuk masuk. Mereka itu siapa? Ya itu yang sedang kita bicarakan tadi. Pemirsa, tanpa terasa ini adalah durasi terlama semenjak Akbar Faisal Unsensor hadir. Saya memang membiarkan mereka berbicara. Saya tidak berusaha untuk memotongnya. Supaya kemudian gambaran tentang apa itu terorisme, apa itu deradikalisasi, apa itu pikiran-pikiran radikal, cara pandang warga negara terhadap Indonesia hari ini, apa yang harus kita lakukan bersama, bagaimana para elit-elit politik harus bersikap, tadi muncul dari pembicaraan ini. Kesimpulannya adalah, kalau memang mau negara kita ini aman, tentram, maka itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tidakkah begitu, Ustaz? Iya. Tidakkah begitu, Mas Ken? Nah, untuk itu, Pak Ustaz, Mas Ken, terima kasih telah hadir di sini. Sungguh-sungguh saya hormati, sungguh-sungguh saya hargai kedatangan kali ini. Semoga saja kemudian kita mendapatkan pelajaran dari diskusi kita yang luar biasa hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan berlebihan. Dengan itu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.